warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Nurul Romanan Sasongko. Nah, jadi saat ini saya sudah ada di asrama Pukyong National University. Jadi banyak sekali DM ke saya. Saya disuruh membuat sebuah YouTube channel yang berisikan entah itu pengalaman atau mungkin sharing-sharing ilmu. Nah, sejujurnya saya itu demam kamera, teman-teman. Jadi ketika dihadapan kamera seperti ini, apa yang sudah saya planning untuk saya omongkan itu akan blank, kayak gitu, akan hilang. Nah, walaupun ketika saya presentasi di depan banyak orang, di hadapan umum, itu biasanya itu lancar dan well organized, tapi ketika di depan kamera seperti ini, biasanya saya akan lebih nervous. Itu contohnya saat sekarang ini. Tapi tenang aja, nanti saya akan coba membuat sebuah video, tapi nanti skemanya adalah seperti saya akan presentasi atau mengikuti virtual conference atau conference online, atau mungkin saat sama seperti saat ketika saya mengajar kelas online, di mana saya mengajar di Sastra Indonesia dan Molekular Architecture ID. Nanti saya akan bahas sedikit mengenai itu juga. Nah, mungkin saat ini saya sedang menjalani masa karantina di asrama Pukyong National University atau dormitorinya. Nah, jadi selama 14 hari itu saya sangat gabut sekali. Karena hanya boleh di kamar. Bahkan untuk mengisi air hangat pun di luar itu nggak boleh. Paling keluar itu hanya membuka pintu dan menuliskan sebuah catatan kesehatan, suhu saya berapa, apakah saya mengalami gejala-gejala yang ditimbulkan pada pasien penderita COVID-19 seperti itu. Nah, selama 14 hari ke depan saya akan mencoba membuat sebuah konten perharinya dan membahas apa yang ingin saya sharingkan ke kalian. Nah, mungkin pada hari ini saya akan mulai membahas mengenai kenapa akhirnya saya memutuskan untuk kuliah di Pukyong National University. Sebenarnya bukan memutuskan, tapi kenapa saya akhirnya memilih untuk kuliah di sini, dan alhamdulillahnya kebetulan emang beasiswanya yang menerima cuma di sini, dan karena yang lain banyak rejection gitu. Nanti saya juga akan menjelaskan beberapa rejection di universitas besar. Sebenarnya nggak rejection di universitasnya sih. Universitasnya keterima, cuman nggak ada beasiswanya. Nah, lebih tepatnya adalah rejection dari pihak pemberi beasiswanya seperti itu. Nah, mungkin langsung aja. Jadi selama ini saya itu sudah melakukan beberapa apply atau submit ke universitas untuk mencari beasiswa dan mencarikan UB seperti itu. Kemudian belajar bahasa Inggris juga untuk mendapatkan skor IELTS. Kemudian membuat cover letter, motivation letter, ya kayaknya mahasiswa-mahasiswa lain yang mau mengikuti perkuliahan di luar negeri atau mau mendapatkan universitas dan beasiswa di luar negeri seperti itu. Nah, jadi saya itu lulus di tanggal 24 April tahun 2019. Jadi hampir 2 tahun saya melakukan pengangguran juga sih, gap year gitu kan. Gap year pengen studi S2 tapi nggak dapat kayak gitu. Setelah saya lulus, saya memutuskan untuk tidak mencari pekerjaan. Bahkan ketika teman-teman di universitas itu mencari surat keterangan lulus, saya nggak mencarinya karena saya menunggu ijazah gitu. Karena pada saat itu saya belum butuh untuk submit pekerjaan gitu. Tapi bukan berarti bahwa saya juga nggak menghasilkan uang seperti itu kan. Jadi walaupun saya nggak bekerja, saya mencoba untuk bisa tetap menghasilkan uang. Gimana caranya? Caranya adalah saya bergabung sebuah komunitas di mana itu namanya adalah Science Center Indonesia, dan saat ini alhamdulillahnya sudah menjadi company atau perusahaan. Jadi namanya adalah PT Riset Prestasi Indonesia. CEO-nya adalah kawan saya, dan ini adalah kawan lomba, bukan kawan lomba, musuh lomba bahkan. Jadi ketika saya mengikuti lomba, 2 kali saya ketemu sama teman saya ini, dan teman saya ini memutuskan untuk membuat yang namanya Science Center Indonesia waktu itu di tahun 2018,
dan bisa follow aja Instagramnya SHI Indonesia. Dan alhamdulillah semenjak pandemi SHI ini berkembang sangat pesat karena kita melakukan sebuah pembimbingan atau pembinaan online mengenai penulisan karya tulis ilmiah, riset, artikel ilmiah, yang kebetulan artikel ilmiah adalah membernya saya, kemudian lomba-lomba lainnya baik nasional maupun internasional, kelas literatur review, presentasi, esai, KTI, semuanya seperti itu. Nah, disitulah sumber pemasukan saya gitu. Sampai pada akhirnya saya juga memutuskan untuk membuat sebuah organisasi dinamakan Molecular Architecture ID. Jadi silahkan di follow juga itu Molecular Architecture ID, di mana di situ nanti saya dan teman-teman saya, khususnya adalah anak-anak dari pembimbing dosen saya, dari dosen pembimbing saya. Nah, di situ mereka sudah ahli mengenai kimia komputasi. Nah, di situ akan ada kelas kimia basic komputasi, di mana kita akan mengajarkan basic-basic penggunaan software berbasis Linux dan cara penggunaannya, dari membuat file input, menggunakan terminal Linux, sampai analisisnya gitu. Dan nextnya kita akan terus berkolaborasi, dan saat ini saya berkolaborasi, bukan saya, Molecular Architecture ID berkolaborasi dengan Science Indonesia, di mana SHI sebagai platform, dan yang followers IG-nya kebetulan sudah banyak, sedangkan Molecular Architecture itu baru sedikit gitu. Dan kedepannya akan ada kolaborasi menarik lainnya, yaitu ada gitu, tapi nggak saya ceritakan sekarang. Jadi silakan di follow dua akun Instagram itu, Molecular Architecture ID. Dan oke, lanjut saja. Di samping mencari uang itu, saya melakukan beberapa submit jadi ada dua tahap. Ada dua yang saya submit. Yang pertama adalah jurnal nasional, tapi ini nggak ada hubungannya sama perkuliahan, mungkin hubungannya adalah untuk menambah CV. Dan yang kedua adalah submit universitas dan beasiswa gitu. Jadi saya akan membahas mengenai submit universitas gitu ya. Saya akan membuka email dulu. Ternyata internetnya belum connect. Nah, jadi sebagai informasi aja teman-teman, di sini wifi-nya itu sudah 4G teman-teman. Sudah 5G maksudnya, maaf ralat. Jadi udah kenceng gitu kan. Oke, udah connect, mari kita buka email. Nah, jadi di sini saya sudah melakukan beberapa submit gitu ya, ke beberapa universitas. Nah, ada beberapa universitas menarik dan ingin saya bahas gitu. Jadi sebenarnya kalau teman-teman yang sering mengikuti perjalanan saya, entah itu teman dekat atau teman-teman yang ikut belajar bareng saya untuk belajar bahasa Inggris atau mungkin belajar lainnya, tahu mengenai perjalanan saya kalau saya sebenarnya salah satu pencari beasiswa yang ada di Eropa gitu untuk S2-nya. Kalau untuk S3-nya lain gitu. Nah, kebetulan saya sudah melakukan submit ke beberapa universitas di Eropa dan submit beberapa universitas di beasiswa di Eropa. Salah satunya adalah Erasmus Mundus, dan juga submit beasiswa ke profesor kayak gitu. Bisa di awal-awal itu sudah melakukan emailing dia, mengirim email ke beberapa profesor, ada di Inggris, ada di Polandia kayak gitu kan, dan beberapa beasiswa yang ada di Eropa. Cuman yang bisa sampai tahap mendekati saya hampir dapat beasiswa itu ada dua, yaitu Erasmus Mundus. Itu ada dua program, STRP Plus sama TCCM. Dan yang satunya itu udah sampai tahap wawancara 2 kali gitu di Jagiellonian University di Polandia. Kalau teman-teman tahu di sini itu salah satu universitas dari dan di Erasmus Mundus saya sempat saya mendapatkan partial funding kayak gitu dari Groningen University, salah satu universitas dari pemenang Nobel tahun 2012. Dan kebetulan beliau namanya Profesor Ben Alvarina pernah bertemu dan berpapasan dan sempat diskusi mengenai topik penelitian grup riset kami yang ada di Undip gitu, intermolecular chemistry kayak gitu kan. Dan itulah mengapa saya memutuskan untuk berani kuliah di Groningen University saat itu. Tapi karena beasiswanya parsial dan COVID-19 menyerang kayak gitu kan, akhirnya saya mempertimbangkan.
berani nggak ambil ini gitu, karena nggak fully funded gitu kan, harus ada biaya yang lainnya, entah itu hutang, entah itu pakai dana dari mana, entah itu mungkin nyari funding ke perusahaan, ke pemerintah. Tapi kalau pemerintah sudah saya coba nggak dapat, tapi ada beberapa perusahaan yang sebenarnya bisa memberikan funding, tapi sama-sama pertimbangan ulang, dan akhirnya saya memutuskan untuk tidak gitu. Dan akhirnya sampailah di mana di titik, pokoknya di titik di mana saya mencari beasiswa yang lainnya lagi, sampai yang Polandia tadi, dan di reject juga padahal udah wawancara. Dan pada akhirnya mencari, saya sempat memutuskan juga untuk kuliah atau studi di IPB, yaitu IPB, menggunakan biaya sendiri. Tapi sebelum saya mendaftar itu ternyata udah ada dari asisten profesor di Bukit Nasional University bahwa saya diterima dan berikan beasiswa, beasiswa melalui jalur profesor, dan akhirnya saya membatalkan untuk mendaftar IPB. Dan inilah sekarang alhamdulillah saya di Bukit Nasional University dan sekarang menjalani masa karantina. Oke, mungkin satu beberapa beasiswa gitu ya, beasiswa yang sudah saya submit ke awalnya itu SPRP plus. Nah ini oke. Mari kita coba track gitu ya, tracking beberapa email yang udah masuk gitu. Nah teman-teman di sini kalau semisal mencari beasiswa, jadi beasiswa itu sangat banyak sekali, tapi ya juga nggak mudah untuk mendapatkannya, kecuali orang itu benar-benar udah genius atau sangat bekerja keras. Oh ya, saya juga mau menekankan bahwa kenapa ini saya ke Bukit Nasional University, karena setelah saya pikir-pikir, kalau saya terlalu idealis untuk mengajar di negeri Eropa dengan kemampuan saya saat ini yang mungkin belum layak untuk di sana, untuk bisa mendapat beasiswanya itu juga belum layak, atau mungkin ada faktor-faktor lain seperti itu, dan saya meninggalkan idealisme saya kayak gitu. Karena saya kebetulan juga ada teman yang bilang gitu kan, kalau kamu mau idealis kamu harus kaya ya. Kalau kamu nggak kaya idealis itu agak susah kayak gitu. Oke. Kalimat itu sangat benar teman-teman, dan akhirnya saya memilih ke Bukit Nasional University seperti itu. Tapi jangan salah, di PGNU ini saya juga sangat bangga karena profesornya dan riset-riset di sini itu sangat maju, peralatan juga cukup canggih, dan kebetulan saya juga sesuai dengan bidang riset saya saat S1, di mana itu polimer gitu kan. Ya walaupun maksudnya chemical engineering, tapi nggak masalah karena risetnya sangat kimia sekali kayak gitu kan. Jadi saya memutuskan untuk kuliah di sini, dan setelah saya cek, memang univ ini menurut saya sudah lebih dari cukup sesuai kapasitas saya seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke SERB plus. Oke, Erasmus. Oke, jadi ini adalah salah satu program Erasmus Mundus. Teman-teman bisa cek langsung. Jadi ini salah satu, yaitu jurusan kimia gitu ya. Nah ini sudah buka lagi aplikasi deadline-nya Februari 15 2021. Silakan teman-teman yang pengen join ke SERB Plus, kebetulan untuk batch ini udah untuk tahun ini udah mulai buka gitu ya, untuk kelas 2021 sampai 2023 gitu. Dan deadline-nya itu tanggal 15 Februari, masih ada sekitar 9 hari ya gitu. Nah 9 hari ini untuk mempersiapkan apa? Ya tentunya mempersiapkan CV Anda, job letter, dan lain-lainnya seperti itu. So, jadi SERB Plus ini nanti mereka akan mempelajari tentang ini dari fokus dan perkembangan di dunia chemistry, dan visinya itu untuk menjadikan peneliti hebat di area yang relevan ya gitu. Nah, di sini ada renewable energy, green chemistry, nanomedicine, application of radiation, nanoscience, dan inovatif material. Nah, jadi ini sangat kimia sekali ya di renewable chemistry. Di sini ada physical and chemical principle of photosynthesis, yaitu jadi gimana kita bisa memahami prinsip dari fotosintesis itu dan mengaplikasikannya untuk membuat material-material itu yang bisa digunakan untuk meniru fotosintesis. Seperti itu contohnya kayak gitu. Green chemistry, oke, di sini berdasarkan
Poton reaksi yang diinduksi menggunakan poton. Jadi ramah lingkungan seperti itu. Atau mungkin seperti fotokatalis gitu ya. Jadi dia misal fotokatalis yang digunakan untuk mereduksi logam berat seperti itu kan, itu dia bahannya itu ramah lingkungan gitu. Jadi dia nggak menghasilkan hasil samping seperti itu. Jadi mengolah limbah-limbah air gitu dengan katalis seperti itu. Kemudian di sini ada nanoparticle medicine, di sini ada nanoparticle for cell destruction. Jadi yang namanya nanomedicine ini sangat banyak sekali, mungkin bisa dalam drug delivery atau mungkin hal-hal lainnya, dan ini cukup menarik dan nanti akan saya coba bahas satu persatu mengenai nanomedicine itu seperti apa, topiknya yang lagi booming itu seperti apa, di Indonesia bisa dilakukan apakah itu ada inovatif material. Bisa kita memodifikasi areanya atau surface-nya di atasnya, atau bisa kita menggunakan coating dan film di fokusnya di sana. Kemudian nanti sintesis. Jadi ada juga cancer therapy sama medical imaging seperti MRI dan lain-lain. Nah, jadi kebetulan bukan kebetulan sih, SERP plus ini atau SERP plus ini cocok dengan visi saya atau basic kimia saya, makanya saya mendaftar di sini. Dan jika kita lihat pengumumannya di sini, ini saya saat apply kayak gitu, kemudian oke. Jadi kita daftar, kemudian yang apa aja dokumen yang perlu disiapkan selama ini. Jadi ada CV maksimum 2, dan tipsnya adalah ketika membuat CV, ini tips dari senior saya itu menggunakan yang namanya Europass CV ya gitu. Europass CV. Nah, jadi ini udah template-nya gitu ya. Template dari beasiswa yang ada di Eropa. Jadi silakan diisi saja, masuk dan di kondisi ini ya gitu. Nah, kemudian ada juga motivation letter kenapa pengen masuk ini gitu kan. Nah, kayak gitu. Nah, walaupun saya nggak masuk ke SRFP plus, saya cuma masuk cadangan list nomor ke berapa ya, 15 kalau nggak 13, nanti kita cek kayak gitu. Nah, tapi sebenarnya itu juga mereka juga menyediakan self funding gitu, jadi tetap bisa studi di universitas yang bergabung pada ini Erasmus Mundus program SERP plus ya gitu kan. Nah, tapi kita biaya sendiri. Jadi walaupun udah ada beasiswa gitu, biasanya beasiswanya itu berupa diskon biaya kuliah, atau mungkin biaya kuliahnya itu free, tapi untuk biaya hidup dan misal semuanya itu ditanggung sama kita ya gitu. Nah, jadi ada 2 tipe beasiswa SERP plus kayak gitu. Nah, kebetulan saya mendapatkan diskon yang tadinya per semester itu 16 euro gitu kan, jadi 4 ribuan euro ya, jadi masih mahal teman-teman. Tapi sebenarnya kalau udah ada yang support living cost ya, atau biaya hidup di sana, sebenarnya menurut saya itu nggak terlalu mahal gitu. Insya Allah saya masih bisa mengusahakan untuk mencari hitungan uang untuk studi di sana, dan nanti akan saya bayar setelah studi gitu. Itu masih bisa saya usahakan. Cuman karena biaya hidup nanti di sana juga masih mahal, apalagi saat pandemi COVID-19, belum syarat-syarat yang lainnya, akhirnya saya memutuskan untuk tidak. Masih banyak cerita yang lainnya. Gitu. Oke, terus selain motivation letter, di sini seperti biasa ada ijazah, kemudian ada transkrip, sama keterangan yang menerangkan cara penilaian di universitas kita ya gitu. Kemudian ada transkrip yang asli. Oke, intinya itu. Kemudian ini adalah diplomanya. Nah, jadi bachelor or master degree diploma itu atau sertifikat. Nah, jadi di sini kita bisa mendaftar dari S1 langsung S2, atau mungkin yang udah S2 daftar lagi untuk S2 gitu juga bisa. Nah, jadi ini jasanya dia, kemudian paspor,
proof of your place of residence. Jadi ada juga ini. Ini bisa menggunakan student card. Atau kalau yang ini saya mengurus di kelurahan gitu, kantor kelurahan sama kantor kecamatan. Intinya menerangkan bahwa surat itu menerangkan bahwa saya benar-benar warga asli sana kayak gitu. Dalam bahasa Inggris, kemudian teman-teman bisa minta tanda tangan lurahnya sama camatnya gitu. Itu juga bisa dipakai gitu. Contohnya banyak di internet, silakan bisa dicari ya gitu. Nah, kemudian biasa ini sertifikat bahasa Inggris itu ya, IELTS-nya nggak cukup tinggi, yaitu cuma 6.0 kayak gitu ya, atau setara dengan 550 kayak gitu. Nah, saya juga udah masuk di sini gitu. Udah memenuhi ini intinya itulah. Nah, kemudian ada recommendation letter. Nah, recommendation letter ini biasanya kita minta ke 2 orang gitu, entah itu dosen kita, pokoknya yang paling mengenal kita gitu. Entah dari bos kita gitu kan. Cuman ini kemarin saya minta ke kedua dosen saya gitu. Kemudian di sini contact details of ini. Oke, jadi ini adalah contact details dari orang yang memberikan recommendation letter kita kayak gitu. Dan itu bisa profesor. Jadi kontaknya itu berupa email, berupa alamat, berupa HP dan lain-lain kayak gitu. Dan sekali lagi harus email aktif ya teman-teman. Jadi misal nanti ada pihak SERD plus dari pihak panitia itu atau komite email profesor kalian atau dosen, jadi bisa langsung jadi balas sama mereka dan kalian juga harus bilang gitu nanti kalau ada email dari ini mau dibalas gitu dengan kalimat yang menerangkan dan mempromosikan diri kita seperti itu. Oke, jadi itu sertifikatnya teman-teman. Nah, kemudian untuk motivation letternya itu sebenarnya intinya kita menuliskan ini kata senior saya yang keterima gitu ya, walaupun bukan di SIAD plus, cuman intinya itu menerangkan bahwa memperkenalkan background kita dulu, apa kelebihan kita dan background riset kita dan riset interest kita. Selanjutnya adalah menerangkan mengenai kenapa pengen join SIAD plus dan dihubungkan dengan pengalaman teman-teman. Intinya itu ada seperti contoh aslinya gitu. Misal teman-teman di sini pengen masuk dengan alasan karena ini harus ada alasannya ya, semua orang kayak gitu kan. Cuma kita harus menerangkan bahwa misal contohnya jurusan ini sesuai dengan bidang riset saya, di mana saya sudah melakukan riset ini sampai ini dan mempublikasikannya ke artikel ilmiah seperti itu, seperti itu. Atau mungkin ketika kita berharap sesuatu atau ketika kita pengen ini itu harus ada alasannya dan ada contohnya gitu kan. Di situ juga menerangkan mengapa mereka harus memilih saya. Biasanya kenapa mereka harus memilih saya itu menerangkannya itu juga disertai contoh seperti itu. Tidak hanya karena saya pintar, karena saya mahasiswa berprestasi, nggak bisa gitu, karena saya punya karena saya itu salah satu orang yang akal gitu dan memiliki motivasi tinggi. Nah, semua orang pasti yang mendaftar di sini itu akan kayak gitu, menulis kayak gitu. Cuman yang lebih dinilai lebih detail lagi adalah contohnya apa gitu. Ketika kamu bilang saya tekun, ya harus ada contohnya, saya tekun ini atau mungkin bisa menceritakan pada suatu pengalaman seperti itu. Nah, di sini SERD plus ini ya. Di sini ada application result. Okay, SPSL selection for choosing the limited number of Erasmus plus plus on the result list. Okay. Nah, jadi di sini saya masuk pada result list. Oh, sorry, berarti ini masih masuk cadangan, bukan belum ada reviewnya. Berarti yang ada reviewnya itu di PJJF. Cuma hampir sama, seleksinya modelnya tinggal dari berkas, nggak ada wawancara langsung
keterima apa enggak kayak gitu. Your applicant has been received the offer to scholarship and extra place become available. Nah, jadi saya masuk cadangan, list cadangan gitu. Dan ketika ada pihak yang membuka diri, maka saya bisa masuk kayak gitu. Dan makanya itu dalam waktu 2 minggu itu hasil akhirnya akan dikasih tahu kayak gitu. Kemudian di sini juga ada kalimat selanjutnya gitu. Nah, jadi juga ada beasiswa dari Paris Saclay University kayak gitu yang ketika di sini nggak lolos, tapi bisa juga ketika kan jadi di Erasmus itu kan ada kita juga milih universitas gitu ya, universitas mana aja, dan jadi itu nanti pindah-pindah gitu, jadi nggak hanya satu universitas. Misal semester 1 itu di Paris Saclay University, di semester 2 itu di Barcelona, atau mungkin di semester 3 dan di semester 3 itu di Sweden gitu. Itu pindah-pindah keliling Eropa gitu. Dan bagi di sini bagi yang memilih salah satunya itu memilih Paris Saclay gitu, dan ada kemungkinan untuk ditawarkan beasiswa kayak gitu. Nah, kebetulan saya nggak ditawari itu juga seperti itu. Cuman saya juga mendaftar Paris Saclay, dan pada akhirnya saya membuka websitenya Paris Saclay, kemudian saya submit dokumen-dokumen saya dan diterima kayak gitu. Ada juga emailnya, nanti saya kasih tahu kayak gitu. Nah, oke, jadi ini saya nanya rankingnya di mana. Oke, dan pada akhirnya mereka mereject gitu ya, beasiswa ini mereject bahwa saya itu nggak masuk pada list penerima beasiswanya gitu. Nah, jadi ini dikasih option juga apakah saya mau masuk SERP Plus ini dengan self funding gitu ya, self funding gitu, biaya sendiri ya ini ya. Nah, jadi tuition fee-nya itu ini 3.600 euro per year for program founding student, dan yang partner program students. Nah, jadi yang ini adalah yang luar negeri, yaitu yang bukan di Eropa, dan ini adalah yang ada di Eropa gitu. Bukan, intinya itu bukan yang ada di Eropa, lebih ke yang berpartner dengan negara-negara yang berpartner dengan Asia gitu. Dan kebetulan saya maksudnya yang ini. Nah, ini udah termasuk ada diskonnya, karena kalau searching di websitenya Paris Saclay University, biayanya itu sampai 16 euro kalau nggak salah, kalau nggak 13 euro, jadi mahal lah, 200-an juta rupiah ke atas. Dan kalau ini kayaknya nggak nyampe 8 berapa, nggak nyampe 100 juta rupiah per tahunnya. Atau kita bisa ikut ini di Universitas Paris Saclay. Tidak ada mobilitas, jadi ini kita masih bisa pindah-pindah, tapi kalau ini tidak ada mobilitas. Dan biayanya adalah ini. Nah, jadi saya ditawarkan yang ini. Jadi mengambil master di dunia di Paris Saclay dengan biaya 3.700 euro. Nah, cuman nggak saya lanjutkan seperti itu. Oke. Nih, saya juga udah dapat nih admission letter nih. Saya sempat nanya-nanya dulu karena dengan harapan ada beasiswa LPDP atau beasiswa lainnya, dan sedangkan saya udah ada LOE, jadi bisa saya kombinasikan antara beasiswa self funding yang beasiswa parsial dari Erasmus Mundus sama LPDP. Ya, saya seperti itu karena tahun 2020 LPDP nggak buka seperti itu. Nah, jadi di sini saya juga sudah diterima. Admission letter ini menyatakan bahwa saya diterima di Erasmus Mundus SERP Plus yang di mana itu tempatnya di Paris University untuk akademi 2020-2021, dan akan dimulai September 1 September 2020. Jadi pengumuman ini tuh udah lama teman-teman. 22 Juni ke September, jadi sebenarnya masih ada
waktu untuk mengurus visa dan lain-lainnya seperti itu, dan dapat ini. Oke, ada opini juga. Oke, nah ini jadi saya sempat mendaftarkan di ini admission letter M1 International Travel Assessment itu, cuma saya nggak saya lanjutkan karena belum hal seperti itu. Oke, selanjutnya adalah TCCM, gitu ya. Nah, ini banyak sekali nih teman-teman. Ada banyak sekali. Oke. Nah, apa aja berkas yang udah saya kirim? Ada banyak lah. Oke, di sini aja. Ini ada 27 letter, jadi ini email saya dengan Prof. Sirin Faraji. Siapa namanya? Sirin Faraji, benar sekali. Jadi ini adalah ketika saya jadi mengambil TCCM scholarship ini, mana ini, kalau ini enak teman-teman, jadi nggak perlu bayar tuition fee, jadi bisa, nggak ding, tetap bayar ding. Sorry. Nah. Kalau nggak salah itu nggak bayar kok. Tuition fee-nya itu nggak bayar. Oke, mungkin kalaupun itu emang bayar, itu sekitar 2.100. Oh ini teman-teman, sepertinya nggak bayar tuh dari sini. Local coordinator bulan, proof, self-funded. Oke. Di sini saya udah terima di sini. Dan the registration fee. Oke, masih tetap bayar teman-teman. Oke, masih bayar, cuma 2.100 lebih murah. Seperti itu. Nah, di sini 2 tahun untuk program masternya dan startnya sama September tanggal 1 itu, dan akan selesai pada tanggal ini typo ini seperti ini. Agustus 31 2002. Oke, you will be hosted interview yang akan dipimpin oleh Profesor Sirin Faraji, Profesor Dr. Sirin Faraji. Jadi ini sangat relate banget dengan skripsi saya, yaitu Theoretical and Computational Chemistry, gitu ya. Nah, di sini juga udah dapat ini teman-teman, HPC itu High Performance Computer, gitu kan. Dan itu pasti kalau bisa running di HPC-nya ini pasti kencang sekali runningan komputasinya, gitu kan. Sedangkan mungkin bisa 100 kali lipat gitu kan, dengan lab yang aku bisa, gitu. Kemudian ada juga akses untuk lisensi gitu ya, untuk software yang berbayar gitu kan, ada yang lisensinya gitu. Dan sudah ada office, jadi udah ada ruangan untuk menampung saya dengan ini. Oke. Nah, di sini dia beliau Prof. Sirin Faraji itu tidak dapat menyediakan ini tadi beasiswa, environment dan apapun kayak gitu. Kemudian ini bawahnya itu cuma mobilitasnya, dan sepertinya juga saya nggak pindah-pindah juga gitu, karena saya tetap menetap di Groningen gitu, unitnya bulan November 2015 gitu. Dan itu Februari gitu kan, saya sempat bilang saya akan jadi murid Anda gitu. Nah, nextnya ya gitu kan, entah itu master atau S3. Nah, saya rasa dan saya berpikir ulang gitu kan, apakah ini benar-benar apa namanya, doa saya pada Tuhan, pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dikabulkan gitu kan. Itu sempat mikir gitu juga, wah jangan-jangan memang ini kesempatan untuk saya benar-benar jadi muridnya Profesor dan Alfarinya gitu, karena saya sempat bilang ke beliau juga. Nah, cuman ya saya nggak bisa juga tiba-tiba bilang minta beasiswa gitu, enggak, cuman harus usaha sendiri. Dan saya rasa ini awalnya saya pikir itu
Saya pikir ini salah satu petunjuk agar bisa mendapatkan bimbingan dari beliau gitu. Nah, benar sekali ini. Jadi ini udah dapat ini ya admission letternya, kemudian udah bisa mengisi. Saya sebenarnya juga di sini Groningen ini benar-benar saya sampai meng-email beberapa perusahaan, beberapa pemerintah, dan sebenarnya perusahaan itu ada yang siap untuk membiayai, cuman masih dipertimbangkan juga, dan saya juga masih mempertimbangkan. Dan karena waktunya mepet sekali saat itu dapat balas dari perusahaan dan itulah akhirnya saya memutuskan untuk tidak kayak gitu. Nah, sebenarnya di sini saya juga udah ada student number-nya dari ini Groningen ya, padahal belum bayar gitu lah. Tapi udah disuruh bayar juga ya, udah saya bayarkan. Di sini saya juga udah kasih kesempatan untuk memilih mata kuliah kayak gitu kan. Nah, saya sempat juga saya carikan bisa mencari Profesor Bernard Avarinya pemenang Nobel itu ngajar apa gitu. Ini kalau nggak salah ya, kita cek organic synthesis. Siapa ya? Oh, benar kan? Dosennya ada Profesor Dr. Bernard Avarinya, dan rencananya mata kuliah ini akan saya ambil kayak gitu. Nah, ini mata kuliah yang diambil oleh pemenang Nobel ini akan saya ambil rencananya ya, sayangnya nggak jadi gitu. Ya karena kebutuhan uang itu tadi kan, dimana di sini ada organic synthesis, dan kebetulan saat ini saya juga mempelajari ini di Bukit National University, sintesis organik, cuma sintesis organik polimer, bukan bahan organik sederhana kayak gitu. Cuman entah itu sintesis organik polimer atau sederhana, yang penting itu fundamental sama basic untuk bisa mendapatkan molekul itu gitu kan. Nah, intinya di situ sih. Nah, jadi mungkin nextnya, nggak tahu juga ya, nanti mungkin S3-nya akan mengambil ke Groningen lagi, biar bisa diajar oleh Profesor Dr. Bernard Avarinya atau enggak, saya juga nggak tahu ya. Intinya masih relate gitulah, sintesis organik di Bukit National University dan di sini ya gitu. Cuman mungkin fokusnya beda, fokusnya di sini lebih fundamental, kalau fokusnya di saya itu lebih ke polimer organik yang digunakan untuk solar panel. Nanti akan saya bahas juga itu apa itu OPV ya, organic photovoltaic, atau apa OPV solar panel kayak gitu lah. Jadi material polimer organik yang digunakan untuk menghasilkan listrik pada solar panel. Dan biasanya kan kita saat ini menggunakan silika gitu ya, silika gitu. Nah, kayak gitu, ternyata banyak sekali. Jadi Prof. Ben itu di 2021-2022 itu mengajar ini ya, organic synthesis, metode dan strateginya, dan teori chemistry ya gitu. Seperti itu sih teman-teman untuk di JJF. Oke, terus saya mau membahas lagi mengenai beasiswa yang hampir saya bisa masuk di situ, yaitu Profesor Yusufi Azuma. Oke. Sip. Nah, ini banyak sekali kan interview. Ini saya shock sekali ya, bisa sampai tahap interview. Nah, jadi di sini saya bentar. Sini aja. Nah, oke. Jadi di sini adalah saya mengirim email ke Profesor Yusufi Azuma, dan kebetulan dari websitenya Yusufi Azuma ini, websitenya beliau, mungkin saya coba buka. Yusufi Azuma. Nah, jadi di sini ada open position waktu itu, available postdoc position, kemudian for master, pilot. Nah, ini saya ngirim ini sebenarnya gitu kan. We are now recruiting a master student for a fully funded position lasting for up to 2 years. The successful candidate will be involved in the research project for charge protein engineering. Oke, ini saya sangat tertarik sekali karena hubungannya dengan protein kayak gitu kan, charge protein kayak gitu. Kemudian application detailnya ada di sini, format untuk agreement proposal
personal datanya ada di sini, jadi kita harus mengisi ini, dan deadline-nya adalah tanggal 21. Kebetulan waktu itu saya ngirimnya tuh awal-awal dan tiba-tiba dapat email. Jadi apa saja yang harus dikirim itu ada di sini. Oke, who can apply, bla 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 bla, molecular biology, nanotechnology, ini, geofisik, biochemistry. Oke, bagus sekali gitu. Dan ini adalah beasiswa yang ditawarkan di 2000 mata uang Polandia per bulan sampai 24 bulan. Kemudian laboratorium sama supervisi gitu ya, atau profnya sendiri itu untuk membahkan master tesis saya kayak gitu. Akses dan ini akses ke dari basic sampai modern research instrumen termasuk spektrometer. Nah, jadi spektrometer di sini nggak cuma itu, ada banyak spektrometer, ada fluoresan juga, aplikasi yang lainnya. Kemudian ada transmission elektron dan confocal mikroskopi, dan juga ada cryo-electron mikroskop seperti itu. Nah, jadi apa itu cryo-electron mikroskop akan saya bahas nextnya seperti itu ya teman-teman. Tunggu aja lah YouTube saya kayak gitu. Kemudian kesempatan untuk mempresentasikan penelitian saya ke international conference ini udah pasti sih. Kemudian ability to join an international and dynamic group of research. Nah, jadi ini kolaborasinya nggak hanya sama orang Polandia, tapi sama grup risetnya, di mana itu ada dari Inggris, ada dari Jepang, ada dari mana-mana kayak gitu. Kemudian akan dikasih pengalaman sama pelatihan untuk mengembangkan skill saya, terutama protein design dan production. Untuk inilah, untuk bidang ini kayak gitu. Nah, jadi kenapa saya tertarik di sini? Karena ini sangat molekular architecture gitu. Kita mendesain sebuah molekul dari skala kecil gitu, dari skala molekul gitu. Jadi kita mendesain sebuah material, misal contohnya untuk drug delivery gitu. Nah, kita mendesain sebuah molekular container kayak gitu ya. Jadi kontainer itu nggak hanya di dunia nyata, tapi kontainer itu ada di dunia di molekul. Ya molekul itu nyata, cuman di dunia yang paling kecil gitu. Nah, dimulai dari kita menyusun urutan DNA-nya dulu atau mengcoding DNA-nya dulu. Ketika udah dapat urutan DNA yang pas untuk membuat sebuah struktur molekul yang kita inginkan berupa kontainer itu, kemudian kita overexpresskan atau kita cloningkan ke sebuah bakteri, contohnya adalah E. coli yaitu. Nah, di E. coli itu nanti bakterinya itu akan mengoverexpresskan atau mengekspresikan atau mungkin apa ya, menerjemahkan kodingan kita menjadi sebuah protein sesuai dengan apa yang kita desain di awal seperti itu. Nah, kemudian itu nanti dikarakterisasi menggunakan mikroskopi, yaitu tapi yang udah canggih gitu, jadi namanya cryo-electron mikroskop. Jadi itu kombinasi kristalografi sama mikroskopi ya gitu kan. Jadi teman-teman di sini kalau ada yang menanyakan kok COVID-19 itu bisa cepat dapat vaksinnya atau mungkin bisa cepat dapat obatnya, itu bukan konspirasi, karena emang udah ada teknologi untuk mengetahui struktur sel dari virus itu ya. Dari sampai tingkat molekuler ya, salah satunya itu cryo-electron mikroskop seperti itu teman-teman. Nah, di situ sih kenapa saya tertarik terutama di mikroskopinya. Dan cryo-electron mikroskop kalau nggak salah penemunya juga salah satu angkat Nobel gitu, cuma tahun 2017 kalau nggak salah gitu. Dan saat ini sudah banyak lagi mikroskopi yang berkembang, salah satunya juga itu STM gitu, scanning tunneling mikroskop gitu. Dan kebetulan lagi di British National University ketika saya tanya ke beberapa senior itu juga ada cryo-electron mikroskop gitu. Nah, jadi that's why membuat saya semakin yakin dan di DMB is the best choice for me kayak gitu. Kayak gitu. Nah, oke, ini saya mengirimkan. Nah, jadi setelah mengirimkan beberapa minggu atau beberapa hari itu, tiba-tiba profnya itu melakukan emailing data, email gitu kan. Ya, pertama inilah, terima kasih udah tertarik untuk gabung pada grup saya. Kemudian akan dikasih tahu mengenai tahapan berikutnya.
Dan di sini saya harus mendaftar ke Jagiellonian University gitu ya, untuk mendapatkan beasiswa itu juga kayak gitu. Karena ketika beasiswanya dapat tapi nggak keterima di sini juga cancel gitu lah. Oke, lanjut. Ini adalah salah satu pengumuman yang membuat saya nggak bisa tidur kayak gitu. Karena kaget gitu kan, waduh, Jagiellonian University ditambah prof yang udah expert gitu, publikasinya udah nature ya itu udah. Kalau sekarang kan di Indonesia Science Direct aja udah bagus gitu kan ya, karena emang susah juga gitu. Kalau apalagi nature itu sangat susah kayak gitu kan. Ya dimana profnya ini publikasinya udah nature, risetnya udah advance, mikroskopinya di Univ itu juga udah advance ya gitu kan. Tambah juga ada ilmuwan terkenal ya dari sana kayak gitu kan. Nah, jadi di sini saya dapat email bahwa profnya itu tertarik gitu. Jadi dia udah mereview aplikasi saya, dan saya itu salah satu kandidat yang menarik, yang atraktif gitu. Dan dia memberitahukan bahwa saya lolos ke tahap selanjutnya, yaitu tahap interview. Nah, karena adanya coronavirus, sangat tidak mungkin gitu kan. Ya kemungkinan kalau nggak ada coronavirus saya sudah interview di Polandia juga kayak gitu kan. Nggak tahu biaya siapa kayak gitu, cuman ya udah nggak usah dibayangin karena juga udah lewat. Nah akhirnya saya diinterview menggunakan Zoom kayak gitu kan, menggunakan Zoom Talk kayak gitu. Dan beliau memberikan sebuah suggestion atau saran untuk interviewnya itu di tanggal 3 Juli 2020. Ya udah lama itu. Dengan waktu jam 11 sampai 11.30 waktu Eropa gitu kan, CEST itu ya sekitar jam jam 4 atau enggak jam 5, antara itu jam 5 waktu Indonesia Barat sore ya maksudnya. Nah, in the interview, we will briefly introduce each other in terms of both scientific and non-scientific states. Oke, ini tambah seneng lagi gitu kan, karena saat wawancara itu tidak hanya dengan profnya, tapi dengan mahasiswa profnya gitu. Kita harus saling kenal mengenal gitu kan. Jadi akan diri, background riset saya apa, kemudian saya udah sampai mana aja, hobi, lulusan mana kayak gitulah, kayak gitu. Dan beliau juga meminta memberikan tugas kepada saya. Oke, wah ini tugas suka gitu, kasih tugas itu. Nah, jadi ada 3 publikasi. Nah, yang sangat potensial untuk dikerjakan di masa depan, di masa yang saat saya mau join di situ, kayak gitu. Nah, jadi ada 3 publikasi gitu. Nah, ini semuanya, dan saya memilih yang nomor 3. Wow, mantap kan, langsung ke jurnalnya Nature gitu kan. Karena ini di sini udah bisa dilihat, yang satu itu ACS, American Chemical Society, yaitu kan, yang GPG saya belum tahu itu apa. Gitu, dan akhirnya saya memilih ini Nature ini, dan ini open access, jadi bisa langsung download kayak gitu tanpa harus menggunakan cara ilegal. Cara ilegal itu maksudnya pakai STHub, nah itu kan ilegal. Nah ini kita bisa langsung download kayak gitu. Dan yang ACS ini sepertinya juga open access. Ini semuanya open access sepertinya teman-teman. Oke, saya memilih ketiga. Kenapa memilih nomor 3? Sebenarnya udah saya baca semua. Enggak, udah saya baca. Saya cuma membaca judulnya dan membaca hasil gambar-gambarnya. Oke, gambar-gambarnya itu oke, saya tahu lah ini cryo-electron microscope, ini bentuk molekul-molekul yang ada di dunia komputasi itu sangat familiar sekali gitu kan. Nah, MS juga pernah lah tahu ilmunya di sana. Oke, wow, menarik gitu kan. Nah, ini terlalu bioinformatik, sedangkan saya belum mempelajari ini. Urutan DNA, asam amino itu belum terlalu advance gitu lah, belum terlalu mendalami itu gitu. Sedangkan ya ini untuk mempelajari ini hanya membutuhkan seminggu untuk memahami ini dan menambah kosakata mengenai ini. Jadi makanya saya paham betul ini apa isi jurnal yang ada di sini, dan mungkin ini bisa buat konten selanjutnya untuk membahas
protein cake kayak gitu kan. Nah, boros protein cake gitu. Nah, jadi kita melakukan, jadi jurnal itu mau membuat sebuah ini reviewnya gitu ya, memodifikasi sebuah protein gitu. Jadi udah ada template-nya namanya HELSWD gitu. Nah, dia memodifikasinya di area dalamnya itu kasih muatan negatif. Jadi nanti ketika udah ada muatan negatif ini saling tolak menolak dan menghasilkan rongga. Jadi nanti ketika kita mau mengenkapsulasi mengenkapsulasi obat yang bermuatan positif, dia bisa masuk ke sini. Nah, ini kan karboprotein itu atau yang mau dimuat kayak gitu kan. Nah, ini enkapsulasinya gitu. Dan membuka rongganya itu karena adanya repulsion, tolak menolak antara sisi negatif ini, jadi akan membuka buah rongga gitu. Itu sangat menarik sih sebenarnya ini untuk dibahas gitu ya. Dan ini gara-gara ini juga saya sampai mencari buku gitu ya, ada sih bukunya apa ya, referensinya ada di sini. Nah, ini Principle of Virology ASM 2015. Nah, jadi saya mendownload buku ini dan akhirnya saya seakan-akan sebagai ahli virologi. Dan itu waktu COVID-19 menyerang gitu. Jadi sekaligus belajar virus, apa itu virus dan semacamnya, bentuknya seperti apa secara molekuler. Di sini dijelaskan semua. Ada juga yang bentuk strukturnya, ada icosahedral dan kawan-kawannya, di mana ini belum pernah diterangkan saat kuliah. Itu menarik gitu. Akhirnya saya mendapatkan buku ini secara online. Jangan tanya dapat dari mana, itu nggak tahu itu legal atau ilegal. Akhirnya saya print juga gitu untuk pembelajaran juga. Saya print itu bukunya tebel segini teman-teman. Wow, mantap sekali. Tebel lah pokoknya lah. Karena halamannya sekitar 1000 sampai 2000-an kayak gitu antara itu. Saya print berwarna pada bagian tertentu. Jadi yang lain hitam putih ya gitu. Cuman pada bagian yang saya tertarik itu saya print gitu. Habis berapa ya? 500 ribuan ada. Nah, hedon gitu ya, hedon buku dan beli buku kayak gitu untuk belajar dan menambah ilmu itu menurut saya nggak apa-apa ya. Saya download, saya baca, saya dalami, dan habis itu tinggalkan lagi karena waktunya habis untuk belajar yang lain lagi, nggak yang di sini lagi ya gitu. Ya, nextnya saya akan membahas ini. Oke, akhirnya saya interview gitu kan. Nah, jadi di sesi interview itu ini saya langsung memilih ya di sini ya. Saya setuju untuk ini. Kemudian saya memilih topik nomor 3 ya. Oke lah, intinya akhirnya saya dapat undangan. Undangannya itu bukan dari Yusuke, dari Prof. Yusuke, tapi dari ini apa ini? Jadi ini udah ada invitation-nya. Nah, ini saya mendapatkan link meeting Zoom seperti ini, dan di sana saya diwawancarai. Ternyata itu ada 2 ya gitu. Saya kira awalnya ada mahasiswanya itu ada banyak, ternyata di sana cuman siapa namanya, Prof. Yusuke sama ada lagi ujungnya. Oke, kita cari email yang lain ya. Kan ini kayak berarti yang di 9 ini. Nah, jadi pada interview itu sama ini juga, Prof. Lukas Kozis, dokter dengan dokter kayak gitu. Nah, jadi saya diwawancarai sama Profesor Yusuke Azuma dan juga dengan Dr. Lukas Kozis kayak gitu. Dimana beliau itu menjadi potensial supervisor. Nah, dari email ini saya tambah senang gitu teman-teman. Makanya nggak bisa tidur karena kayak peluang bisa dapat beasiswa di Tokyo University itu
sangat besar ya gitu, karena udah dikasih tugas, udah dikasih potensial supervisornya juga, kemudian udah diajak kenalan satu dengan yang lainnya kayak gitu. Nah, ditambah saat interview, oke, kita sekarang masuk ke saat interview. Saat interview itu selama 1 jam teman-teman, 1 jam, dan itu Prof. Yusuke Azuma dan Prof. Lukas ini benar-benar sangat ekspresinya itu memberikan positif vibes, memberikan masukan positif ke saya gitu. Misalnya ibaratnya kayak responnya itu positif banget, kayak saya merasa wah bakal keterima nih kayak. Karena pertama saya bisa mengerjakan tugasnya dengan baik dan benar kayak gitu. Ketika ada pertanyaan juga saya jawab dengan baik dan benar gitu. Sampai ketika ada pertanyaan kira-kira apa yang perlu diperbaiki atau mungkin kedepannya itu kita bisa riset apa, saya jawab dengan baik dan benar. Bahkan sampai beliau itu memberikan sebuah masukan bahwa ide yang atau gagasan saya itu sangat-sangat brilian ya gitu. Nah, itu kan sudah kayak udah kegeeran gitu, wah ini bakal diterima. Oke, sampai situlah. Dan pada akhirnya interview selama 1 jam itu saya menunggu kayak gitu, menunggu semingguan kayak gitu kan. Nah oke, jadi intinya itu pada akhirnya ketika udah interview selama 1 jam itu, akhirnya beberapa saat kemudian saya mendapatkan email bahwa saya belum diterima gitu. Nah, jadi ini adalah email profnya, kita really regret your application, blah blah blah. We would like to thanks once more for your interest in this position. We have reviewed the application carefully and we would consider other candidate for the selection process. Jadi saya nggak tahu sekarang yang masuk itu siapa, tapi kemungkinan besar adalah orang Eropa itu sendiri, bukan dari luar. Dan sebenarnya pada seleksi ini saya salah satu-satunya orang dari Indonesia dan yang bisa sampai tahap interview, karena kemungkinan yang daftar juga cuma saya kayak gitu kan. Nah akhirnya profnya memilih orang lain kayak gitu, dan dia itu nanti today dan yang before nanti besoknya further gitu. Jadi nggak bisa dilanjutkan ke tahap selanjutnya gitu kan. Nah kemudian ini juga dikasih akan ada kayak open position lagi, yaitu jadi suruh mengecek di sini kalau ada gitu kan. Nah ada juga jadi rekannya beliau dari Yusuke Azuma. Jadi saya juga mengirim email ke Hedelab ya. Nah, Hedelab itu salah satu rekannya dari Profesor Yusuke Azuma, di mana dia juga membuka position ya gitu kan, position vakansi ya gitu kan, atau mungkin position yang lainnya. Nah akhirnya saya juga mendaftarkan ke sini, di mana hampir sama risetnya mengenai protein cake juga gitu kan, atau natural nanomation research. Nah ini sangat menarik sekali gitu kan. Nah kayak gitu, ini mana masternya, spesialis postdoctoral. Jadi kebanyakan emang PhD teman-teman. Nah, ini ada, nah yang ini PhD and master position available. Nah akhirnya saya meng-email nih saya melakukan email ke profnya, kira-kira cocok nggak saya kayak gitu maksudnya masuk mendaftarkan ke Hedelab gitu. Nah, saya cari kayak ini enggak. Nih. Nah, tadi saya mencari email ini sih, apa penolakan saya. Thank you again for your time to attend interview session. Today I would like to inform you officially that you are not ranked at the first position. Nah,
Jadi ternyata teman-teman yang keterima di profnya ini cuma satu gitu. Ya emang dari awal emang satu sih, dan saya kebetulan posisinya itu nggak di nomor satu, ya bisa jadi nomor dua ya. Nah, we are sorry about it, this is yet not final decision. Jadi ini belum keputusan yang final dan kamu masih ada kesempatan untuk mendapatkan beasiswa itu. Contohnya, in case people who got higher position than you decided to go order apparatus or file to register. Nah, jadi kalau semisal yang peringkat satu itu memutuskan untuk memilih laboratorium yang lain dan gagal diterima di sini, di Jagiellonian University. Sebenarnya nggak cuma di Jagiellonian sih, bisa di Polish University gitu kan. Nah, jadi nggak cuma di Jagiellonian, cuma nanti risetnya tetap di situ gitu kan. Jadi ibaratnya kayak kerja sama profesinya itu. Tapi di sini walaupun saya tebak kesempatan kamu itu sangat kecil gitu kan ya. Jadi sangat kecil gitu kan. I just may want to tell it to you as possible because you may need to find any other financial support if you really want to study abroad. Jadi makanya profnya itu benar-benar jadi itu sebenarnya sebelum email rejection yang tadi saya bacakan itu saya di email ini dulu teman-teman. Jadi Prof. Yosuke Azuma itu udah memberikan gambaran dulu bahwa saya tidak pada posisi nomor satu gitu, baru dapat email yang tadi rejection tadi itu karena ternyata yang ranking satu itu benar-benar udah memilih sini, jadi makanya saya ketolak gitu kan. Nah, jadi disinilah tiba-tiba waduh udah enggak, kayaknya kemungkinan untuk dapatnya akan susah gitu kan. Nah, oleh sebab itu saya harus mencari beasiswa yang lainnya gitu. Nih, sekali lagi, this is just my personal message to you gitu. Jadi public the official result through our website probably at the end of Agustus. Jadi ngomongnya sebenarnya masih Agustus, tapi di bulan 7 Juli, yaitu yang 7 Juli itu profnya ngasih tahu bahwa saya nggak di ranking nomor 1 kayak gitu. Baru di Agustus tadi ada pengumuman kalau saya di reject gitu kan. Nah, terus saya nanya di sini apakah apakah beliau itu merekomendasikan kalau saya itu cocok untuk bekerja di Jonathan Head Lab, nah rekannya beliau gitu kan. Nah, saya kirimkan linknya juga. Nah, Dear Andre, yes, I highly recommend. Jadi dia sangat menyarankan saya untuk apply posisi yang ada di Edu Group. Ya. Dan technically we share the work space. Nah, jadi secara teknik itu mereka bekerjanya hampir sama. Dan dia itu juga sudah melakukan mentoring atau menjadi mentor pada banyak mahasiswanya si Prof. Jonathan Hebel ini. Tidak seperti saya, dia bekerja pada lipid based teknologi. Nah, dan di sini lebih ke apa ya, liposom mungkin. Nah, jadi salah satu dosen saya juga ada yang liposom. Nanti saya nanti drug delivery menggunakan lemak intinya gitu. Ya already look at your CV. Nah, di mana dia juga sudah melihat CV saya. Kayak gitu. Nah, berarti kan kemungkinan untuk keterimanya juga tinggi kan. Please apply for that position where you still keep the possibility to join my group. Nah, jadi saya disuruh apply gitu kan, apply ke Prof. Jonathan. Padahal masih ada kesempatan untuk bisa join ke Prof.nya Yosuke Azuma gitu kan. Dengan catatannya ranking 1 tadi out gitu kan, atau nggak memilih beliau gitu. Kemudian di cover letternya juga disuruh mention namanya si Prof. Yosuke Azuma. Dan paling tidak ranking saya itu udah tinggi gitu untuk kompetisi itu kayak gitu. Dan akhirnya ya udah saya mendaftar ke Profesor Jonathan Hebel. Thank you for your recommendation, bla bla bla. Oke, di sini udah di recheck ya teman-teman. Sekarang ke Jonathan Hebel. Jonathan Hebel Prof. Nah, jadi seperti itu. Perbincangan kali ini cukup lama ya, nggak apa-apa lah. Saya ngirim lagi. Yes, oke, seperti biasa ngirim letter. Nah, banyak sekali kan teman-teman kertasnya. Terutama motivasi letternya harus dibutuhkan.
Oke. Receive udah diterima gitu kan. Terus saya nanya lagi, nggak ada email gitu kan. Nah, benar not selected, bentar, ini harusnya ada sebentar. Emailnya udah lama sekali, jadi itu harusnya masih ada email ya. Cuma atau ini mungkin ya. Oh ini invitation. Oke nih. Nah jadi dear sir, nah ini asistennya nih. Thank you for your interest in Jade. Ini our Maestro project, nama projectnya Maestro gitu kan, tahu gitu ya. We would like to invite you for an interview via Zoom online on Monday, Agustus 3. Jadi setelah ada pengumuman dari Profesor tadi rejection, tiba-tiba saya dapat email lagi, ya, email interview gitu kan. So in this interview, we would like to ask you to give a 3-minute introduction to your previous scientific project or interest. This will be followed by up to 15 minutes of question. Jadi saya cuman di sini nggak dikasih tugas teman-teman. Nah, mungkin nggak tahu semuanya kayak kita atau cuma ke saya aja gitu. Nah, jadi ini selama 3 menit saya explain gitu ya, explain riset saya itu apa, selama di sini apa, terus research interest yang saya apa. Nah, tentunya ketika saya menjawab research interest itu pasti ada hubungannya dengan itu ada hubungannya dengan risetnya Profesor Jonathan Hedel gitu kan. Dan saya juga menceritakan bahwa saya pernah diinterview sama Prof. Yusuke Azuma dan paham mengenai ini gitu. Dan paham mengenai dunia komputasi juga gitu, kelebihan saya gitu. Terus terima kasih. Oke, jadi ini interview, ini Zoom-nya gitu kan. Oke, nah saya sedikit cerita karena di sini nggak dikasih tahu sama siapa aja saya interview kan. Jadi yang sama Profesor Dr. Jonathan Hedley ini itu yang mewawancara itu nggak cuma 2 orang. Kalau yang sama Profesor Yusuke itu kan 2 orang, Prof. Yusuke-nya dan Prof. siapa tadi, Prof. Lukas ya, gitu kan. Nah di sini di Profesor Jonathan Hedley itu yang mereview adalah beliau dan semua mahasiswa bimbingnya gitu. Jadi banyak sekali gitu kan, kaget gitu kan, banyak sekali gitu kan. Ya udah, akhirnya percaya diri, saya mengenalkan diri saya, explain beberapa, dikasih beberapa pertanyaan dan mereka terlihat tertarik, tapi ada satu pertanyaan yang membuat saya itu sedikit mikir gitu kan. Sebenarnya pertanyaan ini tuh nggak terlalu sensitif. Itu pertanyaannya adalah, apakah kamu sebelumnya pernah melakukan sintesis protein? Gitu kan. Saya menjawab, dari tadi kan aku cuma saat pengenalan gitu kan, background untuk sintesisnya itu nggak terlalu saya explain karena emang saya nggak ada pengalaman melakukan sintesis protein. Ya paling melakukan sintesis protein ketika praktikum di biokimia gitu saat S1 gitu, tapi nggak sampai tahap purifikasi gitu. Nah, disitulah mungkin pertanyaan yang menjebak dan membuat saya nggak keterima karena posisi yang diiklankan itu mereka akan melakukan sintesis protein, yaitu sintesis protein sampai tahap purifikasi. Nah, sekarang saya belum ada basic sampai ke situ secara technically ya, tapi secara teoritisnya saya paham mekanisme dan sistematikanya. Jadi saya bisa menjawab ketika ada pertanyaan yang berhubungan dengan teknikal sama saintifiknya gitu. Nah, cuman itu tadi masih belum pernah melakukan, belum ada pengalaman di situ, dan pada akhirnya saya tunjukkan lagi tadi ya. Dan pada akhirnya benar-benar saya bertanya, oke.
Nah, pada akhirnya kan saya dapat rejection nih pada 12 Agustus, cepat banget kan. 3 Agustus 2018 sudah di reject dengan the committee met recently to make decision. I'm sorry to say that you are not selected. I hope you are not too disappointed and I wish you best of luck kayak gitu. Jadi dapat rejection ya gitu kan. Terus saya nanya nih, can you give me feedback and suggestion gitu kan. Prof-nya menjawab gitu, you are a good candidate but required perfect skill set. Jadi di sini adalah profesornya itu masih ragu sama skill yang saya miliki, terutama secara technical gitu kan. Karena kandidat di sini mungkin beliau itu secara theoretically sama itunya saya tuh masih masuk kayak gitu. Cuman untuk skill yang tadi sintesis protein, karena itu benar-benar pertanyaan yang juga. Sebenarnya kalau saya menjawab pernah itu bohong gitu mungkin juga bisa gitu, tapi nggak tahu lah, nanti nggak berkait. Makanya saya menjawab memang belum pernah, tapi menjawabnya pernah melakukan sintesis protein, tapi nggak sampai tahap purifikasi karena kan instrumen laboratorium yang ada di universitas saya itu belum cukup gitu kan. So jadi dia mau beliau itu menyarankan bahwa all you can do is keep trying good quality application to position you are interested in, but be aware that for the next 6 months or further with the uncertainty around COVID-19 and travel restriction. Nah, ditambah lagi selain saya skill setnya tadi yang sudah proteinnya itu nggak dapat, tambah ada ketidakpastian dari COVID-19 dan pelarangan perjalanan lainnya seperti itu. Jadi kayak gitu, apalagi saya orang Indonesia, jadi mungkin selain skill setnya yang kurang sama ada COVID-19, jadi mungkin profnya itu menerima juga mahasiswa yang kalau nggak dari Eropa ya dari Polandia kayak gitu. Tapi kemungkinan kalau skill set saya perfect ya masih ada kemungkinan sih, walaupun chance-nya itu nggak terlalu besar juga gitu dari Indonesia gitu. Dan akhirnya saya memutuskan coba deh saya cari negara Korea itu, karena kebetulan alumni dari universitas saya, kemudian kenalan saya itu banyak yang studi di Korea gitu, dan salah satunya adalah Bukit National University. Juga beberapa bulan kemudian saya dapat broadcast dari WhatsApp gitu kan, di mana di situ ada open position di Bukit National University gitu, dan salah satu nama asistennya adalah Mbak Ratri gitu kan. Saya mengirim email ke beliau dan kemudian dapat balasan gitu. Nah, namanya Mbak Ratri Puspitawar. Nah, pada akhirnya saya pause dulu ya, karena baterainya habis. Nanti akan saya lanjutkan. Oke, lagi-lagi. Jadi saya melakukannya. Nah, jadi emang asistennya ini dari Indonesia, alumni dari ITS dia, Mbak Rafi. Jadi beliau dia udah duluan untuk masuk di National National University ya. Sebentar, kenapa emailnya begini? Oke. Kita lihat yang terkirim langsung ya. Ini. Oke. Nah, ini saya jangkar sekali ya, namanya langsung saya panggil Ratri terus kita warga gitu kan. Jadi
profnya itu namanya Prof Chang Dinggut gitu kan. Nah, di mana saya melakukan email dan mengirim beberapa berkas biasa gitu, seperti layaknya email ke Prof Polandia tadi gitu. Di sini oke, sebentar. Oke, intinya sebelum ke sini. Oh, ini masih ada ya. Nah, oke. Jadi gini. Sama lah. Thank you for showing your interest in our laboratory. I will hand over your application to our professor. Nah, jadi I will get back to you once the decision is made. Nah, jadi ketika saya mengirimkan aplikasi siswa ini, kemudian kebetulan waktu itu ada emailnya, ada WhatsApp-nya Kak Ratri-nya. Saya chat ke Kak Ratri. Nah, jadi ini sebenarnya Kak Ratri itu bukan alumni, dia alumni dari Institut Teknologi 10 November gitu, dari ITS. Nah, oke, akhirnya saya mendapatkan email ini dan ternyata aplikasi saya langsung di handover ke profesornya gitu. Jadi nggak tahu diseleksi sama Kak Ratri dulu apa enggak, tapi intinya saya senang karena langsung di handover ya gitu kan. Intinya seperti ada ketertarikan dengan aplikasi saya ya gitu. Kemudian pada akhirnya akhirnya saya lanjut chatnya itu di WhatsApp. Tapi saya nggak akan buka WhatsApp chat di chatnya udah banyak banget dan beberapa ada privasi juga gitu ya. Nah, jadi ceritanya saya ceritakan. Jadi itu awalnya saya nggak keterima gitu di labnya Kak Ratri ini sama Prof Chan gitu. Dikarenakan Profnya itu memiliki sebuah kepercayaan kayak gitu, dan padanya Profnya itu nggak yakin sama cowok Indonesia gitu, karena mungkin tidak ada pengalaman beliau ketika temannya beliau, sebenarnya bukan beliau itu, temannya beliau itu punya mahasiswa cowok Indonesia itu, dan ternyata kinerja labnya itu kurang memuaskan gitu. Nah, makanya Profnya ini nggak percaya sama cowok Indonesia. Akhirnya ternyata yang terima itu cewek. Nah, ini setelah saya diceritakan sama Kak Hati, ternyata yang diterima itu cewek gitu kan. Oke lah, nggak apa-apa gitu. Oke, nggak apa-apa. Akhirnya saya memutuskan untuk mendaftar ITB tadi, itu Institut Teknologi Bandung, jurusan kimia itu kan, mau menggunakan biaya sendiri dulu, nanti kalau udah masuk baru nyari siswa gitu. Karena saya sempat karena pikiran saya kalau saya nggak dapat kuliah di luar negeri, ya udah saya nyari di Indonesia, dan itu di ITB gitu ya. Harus ITB gitu, nggak UGM, nggak UI, harus ITB. Karena saya tahu teoretikalnya ITB itu sangat bagus ya, dan fundamentalnya sangat bagus, apalagi untuk pengajaran saat menjadi dosen gitu. Nah, pada akhirnya H-2 sebelum saya mau melakukan pembayaran, jadi itu saya mau melakukan pembayaran pendaftaran hari Senin, hari Jumatnya itu saya ditelepon sama Kak Ratri gitu. Ditelepon bahwa Profnya itu menaikkan jumlah mahasiswanya. Jadi awalnya yang satu itu yang terima itu teman saya saat ini juga, sekarang itu namanya Gita gitu kan, dari ITS gitu. Akhirnya ditelepon bahwa Profnya itu nambah satu mahasiswa lagi untuk bisa dikasih beasiswa, dan alhamdulillahnya jadi ketika Kak Ratri itu chat pertama itu, halo Andre gitu kan, itu saya udah kayak, wah ini pasti ada pengumuman bagus itu, dan ternyata emang benar pengumuman bagus gitu kan. Nah, akhirnya diterima. Terus saat itulah diceritakan dong semua sama Kak Ratri awal mulanya kenapa Pak Andi saya bisa kepilih gitu. Jadi kepilihnya saya ini adalah sebuah keberuntungan menurut saya, teman-teman. Jadi kayak rezeki gitu. Jadi awalnya udah di reject dan akhirnya diterima. Jadi ceritanya adalah setelah Dinda itu diterima, kemudian Profnya nambah lagi, dan sebenarnya ada satu lagi kandidat gitu ya dari Undip, katanya cewek gitu kan, karena sama cowok itu udah nggak itu kan, cewek itu, tapi nggak tahu ya itu angkatan atasku atau adik kelasku, karena pada saat itu adik kelasku juga ada beberapa yang udah lulus dan harusnya mereka bisa milih juga gitu kan. Jadi saya nggak tahu dari jurusan apa itu, kimia atau teknik kimia gitu kan. Akhirnya
udah keterima, tapi yang kandidat ini dia nggak lanjut dengan alasan finansial gitu kan. Oke, akhirnya Kak Ratri meyakinkan ke brandnya, kita sangat berterima kasih sekali ke Kak Ratri ya, meyakinkan ke brandnya bahwa sepertinya saya ini atau anak ini itu saya itu sangat flat oriented. Jadi dilihat dari CV saya, dilihat dari prestasi dan publikasi saya itu kategori orang yang anak banget ya gitu. Jadi dan Kak Ratri juga bilang bahwa saya itu salah satu mawapres juga atau outstanding student di Universitas. Nah, di mana untuk mendapatkan title mawapres itu kan itu susah gitu kan. Ya aku bilang dia juga sih kayak gitu kan. Dan akhirnya profnya percaya akhirnya dan menyuruh Kak Ratri untuk menghubungi saya, dan akhirnya udah alhamdulillah saya keterima, dan saat ini saya udah ada di Bukit Nasional University. Nah, jadi itu perjalanan panjang saya itu kan sampai di mana akhirnya saya mendapatkan Bukit Nasional University ini untuk lanjut master kayak gitu. Dan pasti banyak yang bertanya kepada teman-teman saya yang mengikuti saya, kenapa kok akhirnya di Korea kayak gitu kan, kayak gitu. Dan ada juga beberapa yang bilang nggak apa-apa balik ke Eropa, mungkin saya S3-nya ke Eropa gitu. Ada juga yang kayak gitu kan. Saya juga udah mensyukuri kalau pernah di PGNG gitu kan, udah senang dan sangat bersyukur sekali karena pertama saya dapat profesor Prof. Chandra yang profil Scopus dan profil Google Scholar-nya itu bagus, kemudian fasilitas di Bukit Nasional University untuk risetnya itu juga bagus. Kemudian flashback dulu itu saya semester 1-2 itu sangat tertarik sekali dengan polimer, walaupun di semester 6-7 saat skripsi itu mulai tertarik ke arah fundamental kimia itu ya, atau theoretical and computational chemistry, sama riset-riset yang fundamental yang ke arah biofisik chemistry atau biologi, fisika, kimia itu. Perpaduan ilmu itu intinya itulah. Dan contohnya adalah yang di drop UCK Azuma itu adalah bidang biofisik chemistry gitu. Tidak apa-apa. Dan di sini akhirnya saya mendapatkan jurusan di lab yang berkecimpung pada dunia polimer atau functional polimer untuk solar panel gitu tadi gitu kan, organik polimer ya gitu. Dan saya flashback, ternyata mungkin ini doa saya yang dikabulkan ada semester 1-2 gitu, karena dulu saya emang tertarik dan berencana untuk mengambil S2 di polimer, dan akhirnya beneran dikabulkan di polimer gitu ya. Kayak gitu. Jadi itu sih cerita saya. Perjalanan setelah keterima sampai sini mungkin akan saya bahas ke video selanjutnya, dan itu banyak rintangan juga. Jadi sebenarnya nggak drama sih, awalnya saya mau cerita dari mana ya, nanti terkesan drama gitu kan, kayak susah banget gitu untuk dapatnya gitu kan, kayak ngangkut-ngangkutin atau sok-sokan dibuat drama, tapi emang kenyataannya seperti itu teman-teman, dari rejection itu, dan akhirnya bisa dapat gitu. Dan sama halnya dulu ketika saya ikut lomba karya tulisnya itu rejection sampai 13 kali dengan biaya sendiri, itu sering banget, dan akhirnya bisa keterima gitu kan, bisa juara gitu kan. Setelah juara itu ya udah juara terus gitu. Dan kayak artikel ilmiah juga sama, membuat publikasi internasional awalnya ya rejection sampai 13 kali, setelah rejection alhamdulillah keterima, setelah keterima walaupun sering rejection juga masih, karena levelnya saya naikin terus gitu kan, ke jurnal yang lebih tinggi dan bisa dapat jurnal lebih tinggi itu agak susah gitu kan ya, impact factornya tinggi, H-indexnya tinggi, SCR-nya tinggi, Q1 itu kan sangat susah. Dan sampai saat ini saya belajar, dan semoga nanti saat riset di sini di Bukyong itu hasil datanya bagus, bisa publish ke jurnal yang memang bagus ya gitu, entah itu di Elsevier lagi atau mungkin bahkan di Nature. Kalau di Nature saya sangat bersyukur sih, karena target saya emang di Nature, tapi kalau belum bisa ya udah nextnya aja S3 atau kapan gitu kan. Jadi cukup sekian teman-teman cerita saya, mohon maaf kalau ceritanya ngalor ngidul dan agak nggak runtut dan nggak jelas. Sekali lagi saya terangkan bahwa emang saya itu demam kamera dan sering nervous saat di hadapan kamera, jadi ceritanya sana kemari kadang banyak diam karena blank ya gitu, dan nggak runtut kayak gitu. Oke, sampai jumpa ke video selanjutnya. Kalau bermanfaat silakan di subscribe atau di like. Itu tujuan saya, sekali lagi saya mau share video. Kalau ada
tambahan entah itu berupa viewer dan uang, ya itu bonus buat saya. Terima kasih, saya tutup. Sampai jumpa. Oke, bye bye.